Baper. Saya pikir saya tidak sebaper ini. Pada saat tadi di belakang saya melihat, ternyata saya baper ya. Oke, jadi saya terbawa oleh perasaan. Oke, next. So, Bapak dan Ibu, pada saat tadi saya di belakang saya melihat profil saya berbicara seperti ini, ya lumayan sering. Tetapi berbicara di 90% di depan orang-orang muda, saya merasakan goncangan yang luar biasa. Ya, saya makin mengerti apa yang Soekarno katakan. Karena kekuatan satu orang muda itu begitu luar biasa. Hari bulan ini saya baru pulang dari Getasan. Tahu Getasan? Itu yang dor. Ada kota yang namanya Getasan itu dari Salatiga. Getasan, Salatiga, saya bicara dia Salatiga, saya Semarang, saya ke Tegal. Senin ini saya kembali Papan. Itu kekuatan orang muda. Nah, Bapak dan Ibu bayangkan, hari ini ada orang muda yang masuk dalam komunitas dan akan mengembangkan generasi ini. Dengan Tuhan kepada semuanya. Nah, saya mengatakan komunitas, ikutin saya komunitas, menentukan kualitas. Show me your friend and I will tell you your future. Kasih tahu saya siapa teman-temanmu hari ini, saya akan kasih tahu Anda masa depan Anda. Jadi kehidupan Anda yang hari ini karena ditentukan oleh komunitas Anda sebelumnya. Saya nggak baru berpikir saya punya kehidupan yang Anda lihat tadi. Anda harus tahu bulan depan saya kembali, hari ini saya sudah packing baju. Kenapa? Saking orangnya. Saking segitu senangnya. Tetapi hari ini saya bisa keliling dunia umur 30, sebelum usia 30 tahun, umur 20 tahun. Saya karena komunitas ini saya ke Eropa, saya sudah ke Eropa. Hari ketiga saya masih menjepit tangan. Ngimpi kali gue ya. Setiap kasih orang, oh mau kemana ke Eropa? Oh TKI ya. Lalu ya, sesuatu yang tidak wajar akan jadi wajar apabila kita masuk dalam komunitas yang luar biasa. Apakah Anda akan terus baper, yaitu bawa perasaan, atau Anda baper, bawa perubahan? Dalam buah perubahan. Kalau orang-orang mulai memikirkan kehidupannya, bagaimana hari ini waktu saya lulus kuliah, bagaimana kehidupan saya? Komunitas Yes sudah mulai memikirkan kehidupan orang lain. Komunitas Yes memikirkan kehidupan orang, komunitas Yes memikirkan kehidupan bangsanya. Kenapa? Karena kita komunitas yang baper bawa perubahan. Generasi ini, saya terharu gitu dengan bukan kita di depan saya hari ini orang-orang baik yang hari ini berubah, membawa perubahan, bukan karena latar belakang mereka yang luar biasa, tetapi mereka masuk dalam komunitas yang luar biasa. Komunitas menentukan kualitas. Kehidupan Anda ditentukan dari komunitas Anda sebelumnya. So kalau Anda capek, kalau Anda muak dengan kehidupan hari ini, ubah komunitas Anda. Dan kami menerima Anda. Apa buktinya? Kita udah terbukti sekali. Ini baru di Jakarta. Kita punya ribuan orang-orang muda yang wajar sama wajar. Mempunyai penghasilan lebih besar daripada usianya. Kondisi kita ya. Tapi penghasilan anggur 20 di atas 20 juta. Dulu waktu saya umur usia 18 tahun ke bawah, saya masuk dalam SMA yang unggulan. Tentunya dengan orang tua saya harus memberikan permohonan supaya uang sekolah yang lama-lama karena saya bukan dari keluarga kaya, dan saya masuk keluarga sekolah itu, dan saya melihat anak-anak muda baik yang bawa mobil, dan saya tahu mobil bapaknya, dan saya berpikir gini, saya tahu mobil bagus, tapi saya tahu saya nggak pernah punya impian punya mobil sendiri. Why? Saya tahu diri. Oke, Bapak, saya tahu diri. Waktu itu saya masuk kampus dan saya sering masuk ke bayar bawa duit itu hanya 5 perak. Kenapa? Hanya untuk bayar parkir motor. Dan saya lupakan impian semua. Saya tahu rasanya hujan naik motor, saya tahu rasanya kepanasan, tapi saya nggak mau berpikir untuk berubah kehidupan saya lagi. Karena sekeliling saya kesana, sekeliling saya namanya anak muda ya kayak gitu. Nanti setelah lulus kuliah saya cek gaji yang orang-orang yang punya lulusan kuliah seberapa. Oh, berarti saya hitung penghasilan saya harus penghasilan
penghasilan saya untuk punya mobil itu usia berapa? Dan saya nggak pernah berpikir untuk berubah apa yang saya percaya. Sampai satu detik saya masuk dalam komunitas yang kata orang nggak wajar. Anak-anak usia umur 20 tahun itu sangat normal, saya bilang normal. Mempunyai penghasilan puluhan juta, sangat normal, saya bilang normal. Mempunyai kendaraan pribadi, sangat normal, saya bilang normal. Mempunyai setiap tahun keliling dunia, bahkan mengajak orang tuanya. Kalau hari ini Anda berpikir orang-orang yang Anda jumpa dengan normal, berarti Anda belum masuk komunitas yang sama. Nanti maksud saya, sesuatu yang hari ini luar biasa, kita masih anggap luar biasa karena kita belum di dalamnya. Seekor ikan nggak perlu bangga apabila dia bisa berenang, karena dia adalah ikan. Nanti maksud saya, kalau Anda berkumpul dengan komunitas yang luar biasa, orang-orang muda yang sudah terbiasa menyimpan hasil yang luar biasa, itu jadi normal. Pada saat saya masuk komunitas, yes, dan saya dikasih tahu, Jojo, saya di sini panggil apa bro? Brojo. Brojo ya, jangan ada ya, Brojo. Itu ada orang umur 20 tahun, direktur termuda. Saya mau kalah. Oke, saya bilang saya pengusaha termuda, karena belum jadi pengusaha, tapi belum bilang distributor termuda. Oke, dan saya bilang, oh umur 20 tahun jadi direktur. Saya berpikir kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Dan yang seperti itu hari ini sudah ratusan orang, semua bilang ratusan. Kalau sudah semuanya yang seperti itu wajar. Susah nggak untuk berpikir hari ini? Susah nggak untuk berpikir sesuatu hal yang luar biasa? Sudah nggak susah. Kenapa? Karena yang tadinya luar biasa, waktu kita masuk di dalamnya, kok biasa ya? Halo? Kok wajar ya? Kok seperti ini ya? Kenapa hari ini generasi ini mentalnya lemah dan segala macamnya? Simple. Lampu merah berhenti malah dibego-begoin. Bego maju. Bego aja. Lampu merah masih berhenti kan di Indonesia kan? Lampu kuning bukan hati-hati, lampu hijau bukan di jalan. Oh gini ya. Tem. Betul nggak? Kalau diberhenti polisi, kenapa nggak nyogok aja? Bego banget ditilang. Kita taat dibilang bego. Kenapa? Karena sudah jadi generasi yang salah. Soal ini yang saya tawarkan adalah next. Tahu nggak Bapak dan Ibu next? Komunitas apa? Komunitas kunci. Waktu saya memikirkan apa yang saya harus bawakan, saya terinspirasi karena sesudah ini, oke, kita akan mendatangkan talk show dari Raja Kunci Indonesia. Dan founder dari komunitas Yes, Mr. Ho. Komunitas apa? Kunci kehidupan. Komunitas kunci kehidupan. Next. Ternyata harta kamu terbesar adalah di kuburan. Saya mau, tadi buku saya yang pertama judulnya The Message. Buku selanjutnya judulnya Rest in Peace. Tanda tanya. Saya yakin banget banyak orang meninggal tapi tidak dengan damai. Kenapa? Karena harta yang dipunya tidak digunakan sama hidupnya. So rest in peace. Rest in peace. Kenapa? Karena tidak tergali. Kenapa tidak tergali? Masuknya komunitas yang salah. Yang mestinya dia benar, akhirnya jadi salah karena sesuatu yang salah udah jadi kebenaran. Tidak salah. Tahu nggak? Yang sesuatu yang mestinya benar udah jadi yang salah. Karena yang sesuatu yang salah udah jadi kebenaran. Boleh saya pinjam mic untuk ilustrasi aja. Mic ini akan stres kalau dia tidak tahu kalau mic ini digunakan untuk apa. Oke, mic ini digunakan untuk apa? Mengeras suara. Padahal yang mengeras suara itu speaker ya. Mic ini digunakan untuk mengeras suara, kita mengeras suara. Oke. Kalau mic ini digunakan seperti mestinya, mic ini seneng nggak? Tapi kalau dia nggak tahu mic ini sedih nggak? Sekarang ludahnya Brojo. Betul ya? Tadi ludahnya MC. Habis ini ludahnya siapa lagi? Halo? Terus mic ini perlu stres gak? Bodinya kayak gini. Kenapa nggak bodinya kayak sedotan sih ramping? Bayangkan kalau mic bentuknya kayak sedotan. Halo? Sebaliknya juga, bagaimana kalau sedotan bentuknya kayak mic? Jadi si mic dan si sedotan saling iri-iri ya? Why? Karena nggak tahu potensinya
baper, bawa perasaan. Udah gitu jadi kebenaran. Hari ini kalau dalam bilang baper lo. Terus kata baper apa? Bawa perasaan. Salah. Kalau kamu bilang saya baper, saya setuju karena saya bawa perubahan. Nama badan ini udah harta karun kehidupan kita. Masalahnya harta karun ini. Next. Ada gemboknya. Komunitas. Jadi supaya kehidupan yang penuh dengan potensi bisa terbuka butuh komunitas. Komunitas kunci kehidupan. Sesuatu yang potensi luar biasa. Bapak dan Ibu, tadi saya rencana pada saat maju saya pengen ngomongin selamat sore. That's me. I was like that. Saya kayak gitu, tahu nggak dilebihkan, emang kayak gitu. Dan pada saat saya harus ngomongin saya salah, bukannya didukung malah apa lu dorong. Betul ya? Dibully. Tapi di keluar sini no, didukung. Kamu bisa. Mulai dari MC, kamu bisa. Dari MC. Di belakang ada mentor saya, Pak Raymond Hatur, saya ingat banget waktu saya manggil beliau gitu. Mari kita sambut. Saya lupa nama beliau. Saking groginya, saking bapernya. Sampai dia maju ke depan, saya duduk. Siapa nih orang? Tapi nggak dibilang. Waktu turun nggak bilang, Yosua sini. Kamu bego lah. Nggak dibilang kayak gitu. That's me. Gagap dia. Mulai dari MC sampai pembicara puluhan, ratusan, sampai ribuan orang. Why? Karena ada komunitas yang mendukung. Masalahnya banyak orang yang jauh di atas dari saya. Bukan saya rendah, emang dasar gak punya apa. Tapi mereka gak punya komunitas yang tepat. Akhirnya tidak terbuka potensinya. Yes. Jadi berapa harga komunitas? Pertanyaannya bukan berapa harga komunitas, berapa harga kehidupan Anda? Masih mikir mau join komunitas? Yes. Ikuti saya lebih baik. Buang malu. Tapi hidup bergengsi. Daripada pegang gengsi. Tapi hidup malu. Orang tidak bergabung dalam komunitas ini adalah gengsi. Ya. Gengsi, komunitas pengusaha. Saya waktu di kampus duduk di sebelah orang, hati-hati untuk ditawarin barang. Baru juga duduk. Jadi sebenarnya orang nggak ada yang mau nggak untung, bohong. Duitnya mau, gengsinya nggak mahal. Waktu saya datang, udah bawa bemo. Ya jelas dia tahu saya bawa motor dan cuma bisa bayar pakai gopeng. Kayak gitu. Tapi karena gengsi banyak orang mundur. Lebih baik buang malu tapi hidup bergengsi. Tapi banyak orang pegang gengsi. Keren. Pakai handphone. Padahal masa itu nggak mulu. Misalnya WA, misalnya internet keren. Padahal pulsa habis ngandelin wifi. Di Jakarta fakir miskin udah berkurang, tapi fakir wifi masih banyak. Datang ke rumah orang bukannya selamat siang om, enggak. Passwordnya berapa om? Datang ke kafe bukan mesen minuman, wifi enggak. Satu yang mesen minum, 10 yang minta wifi. Pakai wifi, jangan gara-gara itu. Betul nggak? Kenapa? Gengsi. Kan nggak ada yang tahu, yang penting handphonenya ada. Betul? Boleh angkat tangannya? Bilang sadar, woi sadar, woi. Makanya saya mau ganti password di rumah saya, judulnya nggak tahu. Bro, password lu berapa? Nggak tahu. Sebenarnya sih kulit amat, nggak tahu. Berapa? Nggak tahu, bener, nggak tahu passwordnya nggak tahu. Dia udah tahu, password itu nggak tahu berhasil kan bulan depannya. Password berapa? Lupa.
mabok minta wifi. So pada ribut berapa di hubungan Anda? Ditentukan dari berapa anggota desa. Masa cuma masuk komunitas ada yang mikir-mikir? Betul gak? Apa yang dipikirkan seringkali gengsi? Kenapa gengsi mikir apa kata orang? Padahal orang yang dipikir juga gak mikirin apa kehidupan kita. Pada saat saya lewat, woi, bisa saya muda, betul gak? Saya kan waktu umur 18 tahun kan di kampus kan orang pakai kaos, saya udah pakai meja kan? Cara bahan minyak bokap kan? Udah doang, nggak punya duit. Meja, pokoknya suka udah doang. Wih, pom lewat, pom. Hari ini mereka pakai meja, setiap hari saya pakai kaos. Meeting mulu. Dari umur 20, saya ajak mereka pakai jalan-jalan, meeting mulu dong hari ini. Kadang-kadang saya nggak enak dalam kehidupan saya. Dulu saya masih suka posting di BB, sekarang saya nggak enak. Jadi kalau saya di apartemen, saya turun jam 8 gitu ya, pakai celana pendek, pakai celana renang, bawa handuk. Di lift semuanya meja. Kadang-kadang saya lagi dengan pembicara, saya pakai jas. Security mikir orang apaan sih hidupannya? Oke. So, saya ada mainan ini ya. Saya aja mau. Jadi pembicaraan kasih kuda sempurna. Kalau enggak, ada yang mau hadiah? Boleh saya tahu kalau yang belum jadi komunitas yes? Jangan kata namanya gengsi, gimana mau jadi sukses? Oke, satu orang yang benar-benar mau sukses di depan. Oke. Sekarang saya minta, namanya siapa? Ini udah kenal sebelumnya. Ini nggak boleh, Ini salah satu anak bidang saya. Kamu tergabung sama komunitas yes? Belum kali. Namanya siapa? Siapa? Lala, saya bodoh. Tepokannya beda nih. Saya punya istri ya. Sekarang, kalau bilang saya udah punya istri, bukan untuk para pria, bukan untuk para wanita, tapi para pria. Oke, para pria. Jadi para pria yang dari tadi udah melirik-lirik genit. Saya punya Tuhan. Oke, sekarang saya minta kamu buka ini dalam waktu 1 menit. Ini 60 detik aja lah. 60 detik 1 menit ya. Orang nggak ngerti 60 detik 1 menit bisa jadi sukses. Kalau Lala nggak bisa, saya panggil Rere. Rere nggak bisa, sambil sisi. Bisa nggak Rere? Saya tahu Lala. Dia 5 bersaudara, anak pertama Dodo. Udah lewat. Nyerah nggak? Nyerah nggak? Nggak nyerah. Waduh. Yang kayak gini sukses. Menyerah? Udah lewat. Oke, ada lagi? Lewat. Ada lagi? 30 detik saja. Silakan. Ya, dulu. 30 detik ya. Mulai. Komunitas? Komunitas? Wah, ini kamu profesi tinggi. Ya, habis. Silakan. Sama yang bisa 30 detik. Kenapa? 001. Terus, jadi nggak lama-lama. Oke, tepuk tangan. Ini siapa?
bukan berbicara karena saya hebat, no, karena saya punya komunitas. Saya tanya, saya lihat bagaimana caranya. Bukan belajar lagi, no, tetapi ada yang beritahu. Namanya mentor. Kehidupan yang adalah harta karun. Begitu banyak harta tidak terbuka, tidak kita dapatkan karena kita tidak punya komunitas dan tidak punya mentor. Seberapa harta komunitas, yes? Kenapa saya terharu kalau begitu banyak mentor-mentor saya yang memberikan hidupnya buat saya? Karena Allah itu ada di sini, bukan kita berbicara bisnis, tetapi kehidupan Anda. So saya tanya sekarang, berapa hari kehidupan Anda ditentukan dari berapa harga Tuhan Anda? Sekian dari saya, terima kasih.